Halo teman-teman semuanya dan Bu Ayu. Di sini kami dari kelompok 1 dan di video kali ini kami akan menyampaikan mengenai teori manajemen perubahan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrean. Perkenalkan, nama saya Raditya Alvaro dari kelas MJ6A. Perkenalkan, nama saya Jani Koleohan. Perkenalkan, nama saya Alvin Claudius. Perkenalkan, nama saya Febrian Langitan. Secara singkat, manajemen perubahan dapat diartikan sebagai proses untuk membuat sesuatu yang berbeda dan menuju arah yang lebih baik. Menurut John Kotter, manajemen perubahan adalah suatu pendekatan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi kepada kondisi masa depan yang diinginkan. Yang pertama ada teori perilaku Kurt Lewin. Kurt Lewin merupakan seorang psikolog yang lahir di Jerman pada tahun 1890. Kurt Lewin mencetuskan teori yang bernama Lewin Change Model yang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, unfreezing atau mencairkan. Tahap ini adalah proses mempersiapkan diri untuk berubah dengan mengidentifikasi kebutuhan transformasi dan memupuk kesiapan. Tujuannya adalah mematahkan pola lama, kebiasaan lama, atau sistem lama. Yang kedua adalah changing atau perubahan, yakni tahap inti di mana perubahan benar-benar dilakukan. Yang ketiga yakni refreezing atau pembekuan kembali. Pada tahap ini yakni menstabilkan perubahan agar menjadi kebiasaan baru, mengintegrasikannya ke dalam budaya dan praktik organisasi untuk mempertahankan kondisi baru tersebut. Contoh penerapannya di sini kami mengambil BCA sebagai contoh. Pada tahap unfreezing atau mencairkan, manajemen menyadari perubahan perilaku nasabah yang beralih ke digital, persaingan vintage yang semakin kuat, dan juga dilakukan sosialisasi internal tentang pentingnya digitalisasi. Karyawan diberi pemahaman bahwa sistem lama atau manual dan cabang fisik tidak lagi cukup. Pada tahap changing atau perubahan, BCA mulai mengembangkan berbagai layanan digital dan teknologi baru seperti pengembangan aplikasi BCA Mobile untuk transaksi perbankan, peluncuran aplikasi My BCA yang mengintegrasikan berbagai layanan BCA, dan pelatihan karyawan agar mampu menggunakan dan mendukung sistem digital baru. Kemudian pada tahap refreezing atau pembekuan kembali, setelah sistem digital berhasil diterapkan, BCA melakukan beberapa hal seperti menjadikan digital banking sebagai bagian utama strategi perusahaan, mengintegrasikan layanan digital dengan layanan kantor cabang, melakukan evaluasi dan peningkatan fitur setelah berkelanjutan pada My BCA dan BCA Mobile. Yang kedua, teori Tyagi. Menurut Tyagi, proses perubahan dalam sebuah organisasi tidak terjadi begitu saja, melainkan harus direncanakan secara sistematis melalui 5 komponen utama. Yang pertama, kekuatan untuk berubah. Force for change adalah perubahan dimulai karena adanya tekanan atau kekuatan, baik dari internal maupun eksternal. Di sini kami mengambil contoh pada Netflix, yakni perubahan perilaku konsumen yang lebih suka menonton secara online daripada menyewa DVD. Yang kedua, mengenal dan mendefinisikan masalah. Sebelum berubah, organisasi harus sadar bahwa ada masalah. Contohnya yakni konsumen ingin menonton film secara instan tanpa menunggu pengiriman DVD. Ketiga, proses penyelesaian masalah. Setelah masalah ditemukan, langkah selanjutnya adalah mencari solusi. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis alternatif, dan pemilihan strategi yang paling efektif untuk mengatasi hambatan. Contohnya yakni mengumpulkan data tentang kebiasaan menonton pelanggan dan mengembangkan teknologi streaming berbasis internet. Yang keempat, implementasi perubahan.
Tyagi menekankan pentingnya manajemen transisi pada proses sistematis dalam mengatur orang dan struktur dari kondisi lama ke kondisi baru yang diharapkan. Contohnya yakni Netflix yang diluncurkan pada 2007 dan mengurangi fokus pada bisnis DVD secara bertahap. Kelima yang terakhir, mengukur, mengevaluasi, dan mengontrol. Langkah terakhir adalah memastikan perubahan tersebut berhasil. Jika hasil tidak sesuai ekspektasi, pimpinan harus melakukan kontrol atau koreksi agar tidak terjadi illusion of speed atau terlihat cepat berubah tapi dasarnya rapuh. Contohnya yakni mengukur jumlah pelanggan streaming yang terus meningkat dan menganalisis data penonton untuk mengetahui preferensi pengguna. Teori yang ketiga yaitu adalah teori Curtis W. Cook. Menurut Curtis W. Cook, dalam bukunya yang berjudul Management and Organizational Behavior, menuliskan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perubahan. Di antaranya, pertama, perkembangan teknologi, seperti teknologi yang dapat menggantikan atau mempercepat pekerjaan. Contohnya yakni, pabrik menggunakan mesin otomatis atau robot untuk mempercepat produksi dan mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua, kondisi-kondisi ekonomi seperti fluktuasi suku bunga, tingkat tenaga kerja internasional, dan regulasi pemerintah. Contohnya yakni jika suku bunga naik, bank seperti Bank Sentral Asia akan menyesuaikan bunga kredit dan bunga tabungan. Yang ketiga, kompetisi global, seperti semakin majunya ekonomi negara-negara Asia, unifikasi Uni Eropa. Contohnya yakni perusahaan teknologi harus bersaing dengan perusahaan global seperti Apple atau Samsung. Yang keempat, perubahan-perubahan sosial dan demografi, seperti perhatian yang meningkat terhadap persoalan-persoalan lingkungan, tingkat edukasi yang meningkat, serta kesenjangan taraf hidup. Contohnya yakni banyak perusahaan yang mulai menjalankan program ramah lingkungan atau green business. Yang kelima, yang terakhir, tantangan-tantangan internal, yakni masalah-masalah perilaku perusahaan seperti keluar masuknya karyawan, pemogokan, etika kerja, dan politik organisasi. Contohnya yakni, jika terjadi pemogokan karyawan, manajemen melakukan negosiasi dengan pekerja. Teori ini dikemukakan oleh Dean Anderson dan Linda Ackerman Anderson yang berasal dari Amerika Serikat. Mereka mengemukakan bahwa terdapat 7 faktor penggerak yang dapat memengaruhi berlangsungnya perubahan, yakni yang pertama lingkungan, yakni perubahan yang berasal dari faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, politik, teknologi, regulasi, dan globalisasi yang mempengaruhi organisasi. Di sini kami mengambil Toyota sebagai contoh di mana perubahan lingkungan global seperti isu perubahan iklim, regulasi emisi kendaraan, dan tuntutan energi bersih mendorong Toyota mengembangkan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, kebutuhan pasar untuk sukses, yakni tuntutan pasar agar perusahaan memiliki kualitas produk, inovasi, harga yang kompetitif, dan pelayanan yang baik untuk tetap berhasil. Contohnya yakni pasar otomotif mulai menuntut mobil yang hemat bahan bakar, ramah lingkungan, dan menggunakan teknologi modern. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Toyota mengembangkan mobil hybrid seperti Toyota Prius. Yang ketiga, desakan bisnis, yakni tekanan agar organisasi meningkatkan kinerja bisnis seperti profitabilitas, efisiensi, produktivitas, dan pertumbuhan. Contohnya yakni Toyota harus mempertahankan posisinya sebagai salah satu produsen mobil terbesar di dunia dan tetap kompetitif dengan perusahaan otomotif lain seperti Tesla, Honda, BYD, dan lainnya. Yang keempat, desakan organisasional, yakni kebutuhan untuk memperbaiki sistem, struktur organisasi, proses kerja, dan manajemen agar organisasi lebih efektif. Contohnya yakni Toyota melakukan perubahan dalam proses produksi dan penelitian teknologi dengan memperkuat divisi riset kendaraan listrik, hybrid, dan hidrogen. Yang kelima, desakan kultural, yakni perubahan nilai, norma, dan budaya organisasi agar lebih mendukung inovasi, kolaborasi, dan kinerja tinggi. Contohnya yakni Toyota memperkuat budaya inovasi dan continuous improvement atau Kaizen dalam organisasi agar karyawan selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi. Yang keenam, pola pikir pemimpin dan pekerja, yakni cara berpikir pimpinan dan karyawan harus berubah agar lebih terbuka terhadap inovasi, pembelajaran, dan perubahan. Contohnya yakni pemimpin dan karyawan Toyota didorong untuk memiliki pola pikir inovatif dan terbuka terhadap teknologi baru seperti kendaraan listrik dan sistem mobil pintar.
Yang ketujuh, perilaku pemimpin dan pekerja, yakni perubahan perilaku nyata dalam organisasi seperti cara memimpin, bekerja sama, mengambil keputusan, dan menjalankan tugas. Contohnya yakni perubahan perilaku terlihat dari meningkatnya kolaborasi antar tim riset, produksi, dan teknologi dalam mengembangkan kendaraan masa depan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Teori Bennett P. Lyons dan Catherine. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen perubahan adalah pendekatan untuk merencanakan, mendesain, mengimplementasikan, mengelola, mengukur, dan mempertahankan perubahan di dalam pekerjaan dan proses bisnis. Contohnya pada Apple, di mana perubahan ini terjadi ketika Apple memperkenalkan iPhone pada tahun 2007 di bawah kepemimpinan Steve Jobs. Saat itu Apple sebelumnya lebih dikenal sebagai produsen komputer seperti Macintosh. Untuk memasuki industri smartphone, Apple harus melakukan perubahan besar dalam strategi bisnis dan proses kerja. Adapun beberapa strategi yang digunakan Apple, yakni yang pertama, merencanakan perubahan atau planning. Apple merencanakan strategi untuk masuk ke pasar smartphone yang saat itu didominasi oleh ponsel dengan keypad fisik. Apple merancang konsep ponsel layar sentuh yang terintegrasi dengan internet dan aplikasi. Yang kedua, mendesain perubahan atau designing. Apple mendesain produk baru dengan sistem operasi khusus yaitu iOS, serta antarmuka layar sentuh yang berbeda dari ponsel lain pada masa itu. Yang ketiga, yaitu mengimplementasikan perubahan atau implementation. Apple meluncurkan iPhone ke pasar global dan mulai membangun ekosistem aplikasi melalui App Store. Yang keempat, mengelola perubahan atau managing. Apple mengelola perubahan dengan menyesuaikan struktur tim, memperkuat kerjasama dengan pengembang aplikasi, dan meningkatkan kemampuan karyawan dalam teknologi mobile. Yang kelima, mengukur hasil perubahan atau measuring. Keberhasilan perubahan diukur dari peningkatan penjualan iPhone, pertumbuhan pengguna iOS, serta posisi Apple sebagai salah satu pemimpin pasar smartphone. Yang keenam, mempertahankan perubahan atau sustaining. Apple terus mengembangkan inovasi dengan merilis generasi iPhone terbaru dan memperluas ekosistem produknya seperti Apple Watch dan AirPods. Davidson dalam bukunya mengatakan bahwa terjadinya perbedaan budaya pada suatu organisasi akan mempengaruhi penyusunan rencana perubahan yang akan dilakukan secara tepat. Perusahaan bisa memilih salah satu dari 4 pendekatan management of change, yaitu yang pertama, rasional empiris, yang berdasarkan asumsi bahwa manusia rasional dan akan mengikuti perubahan jika menguntungkan. Contohnya, pada Samsung, yakni Samsung memperkenalkan teknologi baru seperti ponsel lipat Samsung Galaxy Z Fold dengan menjelaskan manfaatnya seperti layar lebih besar dan multitasking yang lebih mudah. Yang kedua, normatif reedukatif, yang mengubah norma dan budaya, berfokus pada perubahan sikap, nilai, dan budaya. Contohnya, Samsung membangun budaya inovasi dan penelitian melalui investasi besar pada riset dan pengembangan agar karyawan terus menciptakan teknologi baru seperti seri Samsung Galaxy S. Yang ketiga, kekuasaan koersif, yang menggunakan otoritas dan pemaksaan untuk memaksakan perubahan. Contohnya, Samsung menetapkan standar kualitas dan keamanan yang ketat bagi mitra produksi dan pengembangan aplikasi dalam ekosistem Samsung One UI. Yang keempat, lingkungan adaptif yang menyesuaikan organisasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Contohnya, Samsung beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan mengembangkan jaringan 5G dan perangkat yang mendukungnya untuk mengikuti kebutuhan pasar global. Lalu yang ketujuh, teori Karen Kaufman dan Cathy Lutus. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen perubahan adalah sebuah pendekatan terstruktur untuk membantu organisasi dan orang-orang untuk transisi secara perlahan tapi pasti dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan. Contohnya, yakni pada Toyota,
yang melakukan perubahan besar dalam sistem produksinya dengan menerapkan Toyota Production System. Sistem ini berfokus pada efisiensi karyawan mengenai prinsip just in time dan Kaizen atau perbaikan berkelanjutan. Proses produksi yang sebelumnya tradisional diubah menjadi lebih efisien dan terkoordinasi. Perubahan dilakukan secara bertahap agar karyawan dapat menyesuaikan diri. Hasilnya, Toyota berhasil meningkatkan efisiensi produksi, menekan biaya, serta menghasilkan mobil dengan berkualitas tinggi. Teori Holger-Neuhammer. Teori ini menjelaskan bahwa manajemen perubahan dapat digambarkan sebagai proses, alat, dan teknik untuk mengatur proses perubahan pada sisi orang untuk mencapai hasil yang diperlukan dan untuk merealisasikan perubahan secara efektif melalui agen perubahan, tim, dan sistem yang lebih luas. Di sini, kami mengambil contoh Amazon, di mana Amazon menerapkan manajemen perubahan ketika memperluas bisnisnya dari toko buku online menjadi perusahaan teknologi dan e-commerce secara global. Perusahaan ini dilakukan melalui tim inovasi dan agen perubahan yang mengembangkan berbagai layanan baru seperti Amazon Web Service dengan menggunakan proses, alat, dan teknik manajemen perubahan serta melibatkan tim dan sistem organisasi yang lebih luas. Amazon berhasil melakukan transformasi bisnis dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Kemudian yang kesembilan ialah teori John P. Kotter. John Paul Kotter merupakan seorang profesor yang berasal dari Amerika Serikat. Beliau mengembangkan model 8 langkah untuk memimpin perubahan atau leading change yang membantu perusahaan bertransformasi dan tetap kompetitif. Yakni yang pertama, menciptakan urgensi atau create a sense of urgency. Ini menciptakan rasa urgensi agar organisasi menyadari pentingnya perubahan. Contohnya pada Gojek, di mana Gojek melihat kebutuhan masyarakat akan transportasi yang lebih cepat dan praktis. Kemudian yang kedua, membentuk koalisi pemandu, building coalition, yang ini membantu tim atau koalisi yang kuat untuk memimpin perubahan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan visi dan strategi, form strategic vision, menyusun visi dan strategi yang jelas untuk perubahan. Contohnya, Gojek menetapkan visi menjadi platform layanan digital yang memudahkan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan, communicate the vision, mengkomunikasikan visi perubahan kepada seluruh anggota organisasi. Contohnya, visi tersebut disampaikan pada karyawan dan mitra driver. Kemudian yang kelima, aktifkan tindakan dengan menghilangkan hambatan, enable action by removing barriers, yakni memperdayakan karyawan dan menghilangkan hambatan terhadap perubahan. Contohnya, tim pengembang diberi kebebasan untuk membuat berbagai layanan seperti GoPay dan GoFood. Kemudian yang keenam adalah ciptakan kemenangan jangka pendek atau generate short-term win, yakni menciptakan keberhasilan jangka pendek untuk meningkatkan motivasi. Contohnya, jumlah pengguna aplikasi Gojek meningkat pesat dalam waktu singkat. Kemudian yang ketujuh, mempertahankan percepatan, sustain acceleration, yakni terus mempercepat perubahan dengan melakukan perbaikan keberlanjutan. Contohnya, Gojek terus menambah layanan baru untuk memperluas ekosistem digital. Kemudian yang terakhir, menanamkan perubahan ke dalam budaya, institute change, yakni menanamkan perubahan ke dalam budaya organisasi agar menjadi kebiasaan baru. Contohnya, transformasi digital menjadi budaya kerja utama di perusahaan. Sekian dari penjelasan kelompok kami yang telah disampaikan oleh Janiko, Raditya, Alvin, Andrian, dan saya sendiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga apa yang kami telah sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.